Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aprilia Salsabil dari kelas 10 DKV 2. Saya perwakilan pembicara dari kelompok yang beranggotakan Anissa Laura Sintia Putri dan Enda Istiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar proses produksi dalam industri desain komunikasi visual. Untuk mengenal lebih jauh tentang konsep kreativitas di bidang desain komunikasi visual, mari kita pelajari uraian materi yang ada pada bab ini. Desain pada dasarnya memiliki cakupan yang sangat luas. Awalnya, desain merupakan metode berpikir yang terbagi menjadi dua proses berikut. 1. Proses belajar yang terdiri atas rumusan, masalah, eksplorasi, dan analisis. 2. Proses pengambilan keputusan sebagai tahap akhir dari proses desain. Materi pertama yaitu konsep kreativitas. Kreativitas dibutuhkan ketika manusia menghadapi suatu masalah dan harus mencari solusi dari masalah tersebut. Masalah dapat berupa apa saja yang berasal dari sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik masalah sosial, budaya, ekonomi, sains, dan teknologi. Seperti halnya ketika mesin cetak pres pertama kali ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450. Konsep kreativitas sejatinya ialah bagaimana cara kalian menentukan langkah-langkah sistematis agar suatu karya yang kreatif dapat terwujud. Konsep pada awalnya merupakan sebuah ide yang tidak nyata. Ide dapat berasal dari penggalian referensi kreativitas melalui riset dan penelitian, atau hanya mengembangkan dari ide yang telah ada sebelumnya. Materi kedua yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah cara berpikir dari sudut pandang yang berbeda dalam memecahkan masalah. Proses berpikir kreatif meliputi tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Yang pertama, tahap persiapan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, pengumpulan ide-ide temuan awal, dan seterusnya. Yang kedua, tahap inkubasi merupakan tahap ketika kalian melakukan suatu penghentian dari pemecahan masalah tersebut dengan cara mengalihkan sejenak pada hal lain atau benar-benar berhenti. Yang ketiga, tahap iluminasi merupakan tahap yang terang benderang pada suatu jawaban permasalahan. Yang keempat, tahap verifikasi merupakan tahap pengujian atas hasil temuan tersebut melalui peninjauan ulang dari awal tahapan proses. Materi yang ketiga, kreativitas dalam industri kreatif. Industri kreatif merupakan suatu industri yang menitik beratkan produksi melalui pemanfaatan sumber daya proses kreatif. Materi yang keempat, kreativitas proses produksi dan teknologi. Kreativitas proses produksi dan teknologi akan memberikan suatu mutu kreativitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan tidaklah selalu produk yang baru, tapi bisa juga hanya mengembangkan produk yang sudah ada. Proses kreatif tentunya selalu diikuti dengan perkembangan teknologi kreatif pula. Teknologi menjadi suatu kemajuan yang harus dicapai dalam mengembangkan proses kreatif. Tidak adanya perkembangan teknologi akan sulit mewujudkan proses kreatif tersebut. Materi yang kelima, budaya kerja desainer komunikasi visual. Desainer komunikasi visual sebagai bagian dari perkembangan industri kreatif yang diharapkan mampu memecahkan masalah secara kreatif melalui penggunaan berbagai media komunikasi visual. Budaya kerja yang diciptakan bersifat budaya kerja yang kreatif. Dengan adanya budaya kerja yang kreatif, maka kalian akan menghasilkan suatu karya yang inovatif. Karya inovatif akan memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih lama. Modal untuk menjadi desainer komunikasi visual yang kreatif ialah memahami kebutuhan khalayak. Apa yang akan disampaikan harus bisa tersampaikan secara tepat kepada khalayak. Pesan visual yang baik sebagai berikut. Yang pertama, what to say. Apa yang akan disampaikan? Pesan yang akan disampaikan apakah bersifat ajakan, perintah, larangan, imbauan, dan informasi. Yang kedua, who to say. Kepada siapa akan disampaikan? A. Secara demografis. B. Secara geografis. C. Secara behavior. Yang ketiga, how to say. Bagaimana cara menyampaikannya? A. Media konvensional seperti televisi dan lain-lain. B. Media non-konvensional seperti video online dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.